Oh, Kang Bro, capek. Bukan ngos-ngosan habis maraton ini, tadi mau muter lagi. Cuma di sana ada orang bakar rumput untuk kambing. Jadi kalau muter ke sana lumayan kena asapnya. Ini tadi baru berapa putaran? Sekitar 5 atau 6 putaran. Jadi saya muter dari situ kan, gitu ke sini. Muter ke sana sampai Wales sana, muter lewat lagi depan rumah sana itu, muter. Yo, satu lapangan lah kira-kiranya. Aduh, pokoknya ya seharian biasanya itu sebelum buka bengkel saya sempetin olahraga dulu lah, maraton kecil-kecilan untuk biar sendi-sendinya itu berfungsi normal ya. Lumayan keringetan. Jadi sempatkan olahraga lah. Mulai punya anak ini nggak pernah olahraga Kang Bro. Jadi kemarin saya coba push up 10 kali itu ngos-ngosan. Padahal dulu sampai puluhan kali biasa aja, sekarang 10 kali ngos-ngosan. Makanya sempetin maraton terus, karena takutnya semakin banyak lemak menumpuk kita, semakin kan namanya bengkel kan jarang bisa dibilang jarang. Yo keras sih, kerjaannya sih keras, cuman kurang lah kita istilahnya, banyakan duduk kayak gitu, nunduk kayak gitu. Jadi kepala ini sering sakit belakang. Jadi makanya diimbangi dengan olahraga. Akhir-akhir ini kepalaku sering sakit Kang Bro, dan kayak sendi-sendi tulang itu kayak kurang gimana ya, nggak bisa fleksibel kayak dulu. Ini pokoknya saya jatah itu sehari minimal 1 kilo lah di meter ya. Kalau misalkan lari 1 kilo, nanti baliknya kok nggak kuat ya jalan aja santai. Yang penting itu gerak. Bilang temanku itu yang penting itu gerak. Alhamdulillah ya, lumayan keringetan. Oh ya, di sini saya mau menjawab sekalian pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya motor Jupiter apa Vega ya. Pokoknya gigi timingnya itu yang bagian depan itu kan dia cuman ada cantolannya kecil ya. Gigi timing bagian depan itu sering patah. Jadi itu disebabkan apa Kang Bro? Biasanya itu yang paling umum sering terjadi itu pada noken as dan laharnya itu nggak bisa langsung mepet pol. Biasanya maksudnya itu tonjolan di noken asnya itu kan ada tonjolannya Kang Bro. Tonjolannya itu gimana ya, agak tinggi. Jadi begitu bautnya dikencengin itu kurang tek gitu. Coba ditambah ring di murnya itu, ditambah ring, tapi ringnya yang agak lebar ya. Di baut noken asnya itu tambah ring yang agak lebar. Terus untuk solusi yang kedua yaitu biasanya itu solusi yang kedua itu selain ditambah mur, biasanya cara pengencangannya itu ya jangan menggunakan impact langsung. Jadi kita putar biasa, pakai kunci biasa sampai bautnya itu mentok.
Kalau sudah mentok pakai impact gak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih untuk baut Noken As Jupiter, pokoknya yang baut-bautnya satu itu kan, itu dia akan ada cangkutannya kecil. Pokoknya Jupiter, Honda Blade, Vega itu blade yang FE ya terutama itu jangan menggunakan impact. Kalau saya mendingan pakai obeng ketop. Ya memang agak kesannya agak pakai gedoran ya, cuman itu lebih bagus daripada pakai impact. Terlalu kencang impact, biasanya pas kita impact itu bautnya melintir, dia cangkutannya itu bisa melintir terus patah. Jadi biasanya saya baut mentok, nah, terus saya tahan di bagian magnet ya, di bagian magnet tahan pakai kunci, terus baru saya puter yang timur Noken As, baut Noken Asnya itu pakai kunci. Misalkan kunci 12 ya kita kunci 12. Tapi untuk Honda Blade nggak bisa, karena Honda Blade yang FI sudah atau belum ya? Oh sudah, dia ada lubang topnya ya. Yang Honda Blade lama itu yang nggak ada ya. Itu biasanya saya ya kayak gitu, sistemnya ditahan dan diputer pakai dua kunci ya. Satu nahan di magnet ya, kayak di video-video saya biasanya yang satu muter pakai kunci ataupun pakai obeng ketok. Kalau impact biasanya itu gampang patah. Saya pernah pakai impact itu pas diputar sangkutan yang kecil itu melintir, dia kayak mau patah. Nah, biasanya di situ kalau sudah mau patah ya tidak lama akan patah. Biasanya saya titik las biar makin tebel, makin kuat. Tapi solusi kalau nggak pakai las ya itu tadi, dikencengin sampai mentok murnya, kencengin mentok. Kalau sudah mentok baru dikencengin manual ataupun pakai obeng ketok. Nggak usah terlalu kenceng karena Noken As itu kan pakai bearing ya. Ketok jedet yang penting kenceng, nggak apa-apa. Insya Allah aman. Itu untuk menjawab pertanyaan yang kemarin bertanya soal itu. Terus ada juga yang bertanya kenapa motor saya itu kalau nggak hidupkan, misalkan 2 hari atau seminggu nggak dihidupkan itu susah hidupnya ya. Nggak langsung jreng gitu, 2 hari 3 hari aja sudah susah hidupnya. Itu biasanya faktor terlalu irit atau terlalu boros ya. Kang Bro bisa cek di bagian mangkuknya, bisa. Terus bisa cek di setelan anginnya, bisa. Terutama cek di busi. Kalau businya warna hitam berarti terlalu boros. Dan biasanya kenapa kok kalau pagi berpengaruh susah hidup atau enggaknya, itu biasa dikarenakan itu kalau terlalu boros itu masih ada sisa, maksudnya di mangkuknya itu, isi mangkuknya itu terlalu tinggi. Jadi pasti starter itu lama hidupnya. Nah, nanti kalau apa itu namanya, kalau isi mangkuknya sudah mulai kurang sedikit ya, mulai posisi stabil, itu dia baru hidup. Itu biasanya kalau trik seperti itu, biasanya kalau saya mendapati motor yang seperti itu, misalkan saya ini untuk ngecek apakah motor ini terlalu boros atau enggak, itu saya tarik pelintir gasnya yang tinggi, pelintir mentok, terus saya coba starter. Kalau dia hidupnya nggak langsung greng kayak naik kayak gitu, berarti terlalu boros. Bukan terlalu boros setelan, tapi isi pelampungnya yang terlalu boros atau terlalu banyak kuota bahan bakar. Jadi kalau di mangkuk kayak gini ya, dia nggak lebih dari yang rata di sambungannya. Itu kan ada biasa mangkuk sama karburator kan disambung. Itu biasanya sambungannya itu ya isi mangkuk itu nggak sampai atas, cuman begitu dikasih pelampung dia melebihi dari sambungan itu. Biasanya terlalu banyak, terus akhirnya susah hidupnya ya. Itu bisa jarum skepnya, setelannya terlalu ke bawah ataupun pinnya yang ke atas, diposisikan di tengah, itu juga bisa berpengaruh. Kenapa kalau pagi susah hidupnya? Itu kalau terlalu irit. Kalau terlalu boros ya tadi di mangkuknya itu bisa. Setelan angin juga berpengaruh. Kalau setelan terlalu nutup biasanya harus dicuk dulu ataupun digas dulu cara penyalaannya ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jawab mengenai karburator yang kalau pagi agak susah hidup. Kang Bro bisa juga cek setelan klep yang sebenarnya kalau penyakit kayak gini sih sebenarnya meliputi servis
berkala saja ya ini. Ya servis karburator, cek apung-apung, cek setelan angin, cek setelan klep, itu aja sebenarnya. Sama cek filter udara itu termasuk servis biasa saja. Jadi coba cek itu dulu. Kalau masih belum efektif, yo Kang Bro bisa cek di bagian yang lainnya, pengapian atau lainnya. Tapi paling sering faktor motor 2-3 hari nggak dihidupkan, terus begitu dihidupkan susah hidupnya, ya paling di permasalahan antara karburator dan setelan klep. Itu aja, semoga videonya bermanfaat. Saya mau lanjut olahraga dulu, cari keringat. Nah, ini kayaknya belum jam 8 sih. Biasanya saya itu antara jam 7 sampai jam 8, karena jam 8 kan buka bengkel ya. Jadi biasanya jam 6 sampai jam 7 itu sama anak saya ya. Nah, jalan-jalan kecil, nanti setelah anak saya mulai mandi, sarapan, baru saya lanjut maraton. Yes, gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala rezeki, diberi kesehatan selalu, karena kesehatan itu harta yang paling mahal dan berharga. Berapapun harta Anda, kalau Anda nggak sehat, nggak enak, Kang Bro. Uang Anda miliaran tapi Anda nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam, itu nggak enak. Terus gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.